Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, materi yang Anda bagikan soal pilar keempat ketangguhan. Judulnya, Melampaui Ketidaknyamanan. Betul sekali. Jadi misi kita nih, mau coba bongkar gimana sih caranya bangun fondasi internal yang kokoh, terus nemuin makna gitu ya, biar kita benar-benar siap hadapi badai kehidupan, bukan sekedar nahan sakit aja. Persis. Nah, ini penting nih. Fokusnya itu bukan gimana caranya kita menghilangkan ketidaknyamanan. Itu ya nggak mungkin juga kan? Iya sih. Tapi lebih ke gimana kita secara fundamental itu mengubah relasi kita dengan rasa nggak nyaman itu. Oke. Caranya yaitu dengan memenuhi kebutuhan psikologis kita yang lebih dalam, terus nemuin tujuan, bahkan pas lagi susah-susahnya gitu. Menarik. Oke deh, mari kita bedah bagian pertama ya, dari bab 10 di materi Anda, soal membangun fondasi internal. Ternyata, akar ketangguhan sejati itu letaknya di psikologi kita ya. Ada konsep keren nih, namanya teori determinasi diri. Ini kayaknya kerangka yang udah cukup dikenal ya, soal motivasi, kesejahteraan manusia. Iya, self-determination theory. Cukup foundational itu. Nah, teori ini bilang ada 3 kebutuhan dasar. Otonomi, terus kompetensi, sama keterhubungan. Otonomi ini intinya soal merasa punya kendali atau pilihan gitu ya? Betul sekali. Dan otonomi ini, dampaknya luar biasa loh. Oh ya? Kalau kita nggak ngerasa bisa ngontrol situasi atau punya pilihan, kita itu cenderung jatuh ke kondisi yang namanya learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Oh, yang kayak eksperimen Seligman itu ya? Yang anjing dikasih kejutan listrik terus akhirnya pasrah aja? Atau contoh lain deh di olahraga deh, tes VO2 max standar. Oke. Atlet kan nggak punya kontrol tuh sama kecepatan treadmillnya. Nah, itu seringkali rasanya jauh lebih nyiksa dibanding kalau mereka bisa ngatur kecepatannya sendiri meskipun sama-sama capek. Iya. Kebayang sih. Ini nunjukin pentingnya ngasih ruang buat pilihan. Sekecil apapun itu pilihannya. Jadi inget contoh pelatih Steve Kerr, yang kadang ngebiarin pemain seniornya ngatur strategi pas time out. Itu berarti bukan sekedar delegasi tugas ya, Bukan cuma itu. tapi emang sengaja ngasih rasa kepemilikan, rasa kontrol gitu ya, biar kebutuhan otonominya terpenuhi. Wah, menarik ya. Terus kalau kompetensi gimana tuh? Nah, kompetensi itu kebutuhan kita buat merasa mampu, merasa efektif, dan ngerasa terus berkembang gitu pas ngadepin tantangan. Kalau kita ngerasa stuck, nggak maju-maju, nah itu motivasi bisa anjlok banget. Ini relevan banget pas misalnya performa lagi mandek. Oke. Masuk akal. Terakhir, keterhubungan. Keterhubungan. Ini kebutuhan dasar buat ngerasa jadi bagian dari kelompok, saling peduli, ngerasa dipercaya sama orang lain. Jadi ini lebih dalam dari sekedar, katakanlah, acara kumpul-kumpul tim gitu ya, kayak makan malam tim ala Greg Popovich yang sering dibahas itu. Iya, bukan cuma formalitasnya. Esensinya itu bukan di acaranya sebenarnya, tapi di terciptanya ruang yang aman buat interaksi yang tulus. Oke. Yang benar-benar bangun ikatan emosional antar individu. Nah, jadi kalau kita bisa penuhi ketiga kebutuhan ini, otonomi, kompetensi, keterhubungan, itu ibaratnya kita lagi bangun semacam rumah psikologis yang kokoh dari dalam. Rumah psikologis ya. Suka istilahnya. Ini beda banget ya sama sekedar pakai topeng saya kuat gitu. Jauh beda, betul. Dan dari fondasi ini nih, kita baru bisa masuk ke bagian yang menurut saya paling dalam di bab 11. Yaitu gimana kita bergerak dari sekedar bertahan hidup, jadi nemuin makna di tengah ketidaknyamanan. Oke. Pengalaman Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, itu contoh yang ekstrim tapi kuat banget. Iya, luar biasa kisahnya. Dia ngamatin orang-orang yang bisa bertahan, itu seringkali mereka yang mampu nemuin makna di tengah penderitaan mereka. Menderita demi sesuatu, nah itu yang bikin penderitaan jadi bisa ditanggung. Itu sudut pandang yang, kuat banget ya. Jadi respon kita terhadap penderitaan itu yang jadi penentu. Tepat. Penderitaan itu sendiri, kalau kita bisa kasih makna personal, malah bisa jadi semacam pencapaian internal gitu ya. Bukan berarti kita nyari-nyari penderitaan loh ya. Oh tentu bukan itu maksudnya. Oke, lebih ke gimana kita milih buat merespons pas kesulitan itu datang gitu aja, tanpa diundang.
Persis, kuncinya ada pada apa yang disebut koherensi. Semacam kapasitas kita buat, pertama, memahami apa yang lagi terjadi, comprehensibility. Oke, paham situasinya. Kedua, merasa punya sumber daya buat ngelolanya, manageability. Merasa bisa ngatasin lah ya. Dan ketiga, yang paling penting, nemuin makna atau tujuan di dalamnya, meaningfulness. Oke, memahami, mengelola, menemukan makna, koherensi. Nah, ketika kita mampu memaknai sebuah perjuangan, kita nggak lagi ngehindarin itu, tapi malah mengintegrasikannya jadi bagian dari cerita hidup kita. Ini yang ngubah penderitaan dari sekedar beban jadi sesuatu yang punya arti. Pengalaman pribadi penulis buku yang Anda sertakan itu soal perjuangannya sama OCD, itu juga nyambung banget ya ke sini. Iya, relevan sekali. Dia belajar bukan buat ngilangin pikiran obsesifnya. Itu kan susah ya. Tapi buat nyiptain semacam ruang jeda. Jeda, iya. Antara munculnya pikiran itu sama dorongan buat ngelakuin tindakan kompulsifnya. Dia belajar nerima kalau pikiran ya cuma pikiran, bukan kenyataan mutlak yang harus diikutin. Betul. Menerima pikiran sebagai pikiran saja. Ini contoh nyata gimana penerimaan terhadap kerapuhan kita dan ketidaknyamanan yang pasti ada bersamanya, itu justru bisa numbuhin kekuatan transformatif dari dalam. Keren sih. Iya, betul. Lantas, apa nih rangkuman utamanya buat pendengar kita? Melampaui ketidaknyamanan, inti pilar keempat ini kayaknya bukan soal jadi kebal rasa sakit gitu ya. Bukan itu. Tapi ini lebih ke proses yang aktif, yang sadar, buat bangun fondasi psikologis kita. Memenuhi kebutuhan otonomi, kompetensi, keterhubungan itu tadi. Sekaligus, secara proaktif, nyari, atau bahkan nyiptain makna. Terutama pas lagi sulit-sulitnya. Jadi intinya penerimaan ya, nerima diri sendiri, situasi, bahkan rasa nggak nyaman itu sebagai bagian hidup. Tepat sekali. Penerimaan dan pencarian makna. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda di rumah. Oke, apa tuh? Kalau ketangguhan sejati itu melibatkan penerimaan dan pencarian makna ini, gimana ya caranya kita bisa mulai melatihnya dalam skala kecil? Di tantangan sehari-hari aja dulu. Latihan kecil ya. Coba deh, ambil satu aja situasi sulit yang baru-baru ini Anda alami. Bisa nggak coba lihat situasi itu pakai kacamata yang sedikit beda? Bukan cuma sebagai beban yang harus dipikul, tapi mungkin sebagai arena latihan? Arena latihan. Iya, latihan buat nemuin makna tersembunyi di baliknya. Atau mungkin kesempatan buat secara sadar nguatin salah satu fondasi batin Anda tadi, otonomi, kompetensi, atau keterhubungan. Mungkin bisa dimulai dari situ.